Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah periode yang benar-benar transformatif dalam sejarah Islam. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah peradaban yang dulu pernah jadi pemimpin dunia, tiba-tiba harus berjuang keras demi masa depannya. Nah, dari perjuangan inilah lahir gagasan-gagasan brilian yang membentuk dunia kita sampai hari ini. Biar kebayang, coba deh kita lihat perbandingan yang kontras banget ini. Di satu sisi, ada dunia Islam tahun 1200-an. Ini zaman keemasan, pusatnya ilmu pengetahuan dunia. Lalu, kita lompat 600 tahun ke depan, ke tahun 1800. Wah, pemandangannya berbalik total. Dunia Islam yang tadinya begitu perkasa, sekarang justru berada di bawah cengkraman kolonialisme Eropa. Dari puncak dunia, jadi wilayah jajahan. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa begitu? Apa yang salah? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara dunia Islam meresponsnya? Kita bakal telusuri gimana satu generasi pemikir nggak cuma bertanya, kenapa ini bisa terjadi, tapi juga gimana caranya kita bangkit lagi. Oke, mari kita mulai dengan melihat skala krisisnya dulu ya. Jadi, di awal abad ke-18 itu, Eropa lagi ngebut banget kemajuannya. Ada penemuan mesin uap yang memicu revolusi industri. Teknologi kapal dan militer mereka jadi yang terkuat di lautan. Dan inilah yang memungkinkan mereka menjajah negeri-negeri Islam satu persatu. Para sejarawan biasanya membagi sejarah Islam jadi 3 babak besar. Ada era klasik, masa keemasan, era pertengahan, zamannya 3 kerajaan besar, dan fokus kita kali ini ada di era modern, yang dimulai sekitar tahun 1800. Periode ini sering disebut zaman kebangkitan. Ya, karena inilah masanya dunia Islam mulai merespons krisis besar yang dihadapinya. Krisis ini tuh terjadi di mana-mana, hampir barengan. Coba lihat 3 pilar utama dunia Islam. Semuanya goyang. Imperium Safawi di Persia dan Mughal di India udah runtuh. Sementara itu kekuatan terakhir yang paling disegani, Utsmani di Turki, kondisinya terus melemah. Sampai-sampai dijuluki orang sakit dari Eropa. Nah, ngelihat kenyataan pahit ini, muncullah gelombang pembaruan pertama. Tapi ini bukan revolusi rakyat dari bawah loh ya. Ini lebih ke inisiatif dari para pemimpin negara, sebuah upaya yang sangat pragmatis untuk mengejar ketertinggalan dari Eropa. Contoh paling kerennya itu Muhammad Ali Pasha di Mesir. Dia ini orangnya nggak banyak ngeluh, tapi langsung gerak. Rencananya jelas dan strategis banget. Pertama, kirim pelajar-pelajar terbaik ke Eropa buat nyerap ilmu pengetahuan. Kedua, datangkan ahli-ahli militer barat buat melatih tentaranya. Ketiga, bangun sekolah-sekolah modern, dari kedokteran sampai teknik. Dan keempat, terjemahkan karya-karya penting barat ke dalam bahasa Arab. Ini benar-benar cetak biru modernisasi. Tapi, ternyata modernisasi militer sama teknologi aja tuh nggak cukup. Ada sekelompok pemikir lain yang bilang, masalahnya tuh lebih dalam dari itu. Menurut mereka, akar masalahnya adalah krisis intelektual dan spiritual. Jadi yang mereka serukan bukan cuma reformasi, tapi revolusi gagasan. Tokoh sentralnya di sini adalah Jamaluddin Al-Afghani. Dia datang dengan diagnosis yang, tajam banget. Kata dia, masalahnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Dia melihat umat Islam jadi pasrah karena salah memahami konsep takdir. Mereka juga mengabaikan sains, kehilangan persatuan, dan kemajuannya terhambat oleh para pemimpin yang otokratis. Terus solusinya apa dong? Nah, ini dia gagasan besarnya. Pan-Islamisme. Sebuah ide yang sangat radikal pada zamannya. Intinya gini, untuk melawan kekuatan kolonial yang suka memecah belah, umat Islam di seluruh dunia, dari Maroko sampai Indonesia, harus bersatu dalam satu solidaritas. Muridnya Al-Afghani, namanya Muhammad Abduh, melanjutkan gagasan ini dengan fokus ke hukum dan pemikiran Islam. Dia punya satu kalimat yang terkenal banget, dan ini benar-benar jadi semacam wake-up call. Pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad atau menafsirkan ulang ajaran Islam, menurut Abduh, bukan cuma boleh, tapi wajib dilakukan untuk menjawab tantangan zaman modern. Jadi, solusi praktis dari Abduh itu apa? Ya, dia pengen meruntuhkan tembok pemisah antara ulama dan ilmuwan. Visinya adalah mereformasi sistem pendidikan, memasukkan pelajaran modern kayak matematika dan filsafat ke dalam kurikulum di lembaga-lembaga Islam ternama seperti Universitas Al-Azhar. Oke, dari Mesir, sekarang kita terbang ke Indonesia. Karena disinilah gagasan-gagasan global yang keren tadi itu mendarat dan diolah jadi sesuatu yang khas Indonesia banget. Memicu kebangkitan dengan cara yang sangat unik. Nah, di Indonesia, gerakan pembaruan ini punya 2 jalur utama. Uniknya, 2 tokoh di baliknya, KH Ahmad Dahlan dan KH Hashim Asy'ari, pernah belajar di guru yang sama loh.
Tapi pendekatannya beda. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang mengadopsi sistem sekolah modern dan mengisinya dengan nilai Islam. Sementara itu, Kiai Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang fokus memperkuat pesantren sebagai benteng tradisi untuk menghadapi tantangan modernitas. Puncaknya, gabungan antara semangat kebangsaan dan keimanan ini meledak dalam bentuk resolusi jihad. Jadi, waktu Belanda coba balik lagi untuk menjajah Indonesia yang baru merdeka, Kiai Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwanya. Ini bukan sekedar panggilan perang biasa. Ini mengubah perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi sebuah jihad, kewajiban agama yang mengikat setiap muslim secara pribadi. Semua gerakan ini, dampaknya itu bukan cuma jadi catatan sejarah loh, warisannya masih hidup dan sangat berpengaruh, bahkan sampai sekarang. Coba kita lihat jejaknya. Gerakan yang dimulai oleh Kiai Dahlan dan Kiai Hashim, yaitu Muhammadiyah dan NU, tumbuh jadi dua organisasi masyarakat sipil Islam terbesar di dunia. Bayangin, mereka membangun jutaan sekolah dan rumah sakit. Mereka nggak cuma menginspirasi perlawanan terhadap penjajah, tapi juga meletakkan fondasi bagi sistem pendidikan tinggi Islam modern di Indonesia. Dan ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan penutup. Debat soal gimana caranya menjadi modern tapi tetap setia pada keyakinan, itu kan yang dipikirin oleh Al-Afghani, Abduh, Dahlan, dan Asy'ari lebih dari seabad yang lalu. Tapi coba deh kita renungkan, apakah perdebatan itu sudah selesai? Atau jangan-jangan tugas kita sekarang adalah untuk melanjutkan obrolan yang sudah mereka mulai?